Bagi Sultan Mehmed yang telah berhasil menaklukkan Kastil Dimitri dan menghalau ancaman dari kaum Hurufi, satu-satunya tujuan yang tersisa kini hanyalah Konstantinopel. Persiapan besar mulai dirancang, termasuk gerbang mana yang akan mereka tuju. Hanya saja seperti biasa, Candarli merasa tidak yakin dan serasa ingin mengendorkan semangat Sultan. Sementara itu di pihak lawan juga membuat persiapan. Konstantinos mempersilahkan Orhan apabila ia ingin menyergap Sultan Mehmed sesuai surat yang ia terima. Namun dia memiliki rencananya sendiri, yaitu menghancurkan pondok Darwis yang berdiri di tanah mereka. Dan untuk tugas ini, Konstantinos menugaskan Sfrankis apabila dia ingin diampuni. Sultan Mehmed hanya mengincar satu gerbang melewati lembah Likos, sebab disitulah meriamnya memungkinkan untuk dipasang. Dia mulai membagi tugas, namun menurut Candarli itu terlalu melelahkan. Bahkan di situ Ishak ikut-ikutan pesimis. Namun Sultan Mehmed menegaskan bahwa tidak ada keberhasilan tanpa kerja keras. Sementara itu Mustafa menemui Tuan Urban untuk menebus kesalahannya karena terbunuhnya Mukmin Ali. Dia juga memberitahukan bahwa baru saja melepas jabatan Janisari Aga. Untuk itu ia memohon diberi pekerjaan apapun untuk menebus kesalahannya. Akan tetapi Tuan Urban tidak mau bersimpati. Ali B dipanggil menghadap Sultan Mehmed karena akan diberi tugas penting. Bahwa seperti tradisi di kesultanan mereka, jika ada pengkhianat maka harus dihancurkan. Dan pengkhianat yang ia maksud adalah Orhan. Ia bekerja sama dengan orang-orang kafir. Sultan lantas mengambil busur Hakani dan diberikan kepadanya, dengan maksud si pengkhianat Orhan dihukum dengan itu. Dokter kepala memperlihatkan kepada para hatun bagaimana Halimah Hatun tidak mau makan jika tidak disuapi oleh Hala Sultan. Jadi ia memiliki permintaan untuk membawanya ke penjara 2 kali sehari, dan permintaan itu langsung dikabulkan. Kurjudohan sedang membuat persiapan senjata melawan bandit desa. Namun langkahnya itu dianggap salah oleh para darwis, karena pada dasarnya Islam menyebar melalui cinta, bukan kekerasan. Mendengar itu Kurjodohan bingung sebab ia seorang prajurit. Sultan makan bersama dengan Gulsah Hatun dan sengaja memberikan menu domba putih, dengan harapan bayi yang dilahirkannya berfisik dan berhati bersih. Sultan mengatakan jika bayi itu lahir laki-laki, ia akan memberinya nama Mustafa. Namun jika lahir perempuan, maka Gulsah Hatun yang berhak memberinya nama. Gulsah Hatun kemudian mengatakan Huma. Sfrankis bergabung dengan para bandit-bandit desa. Dia mengatakan bahwa mendapatkan dukungan dari Kaisar Konstantinos untuk mengusir para darwis yang mendirikan pondok di tanah mereka. Ketika akan menemui Sultan, Mustafa menyaksikan sendiri Sultan sangat percaya kepada Candarli. Dia lantas hanya melaporkan bahwa meninggalkan jabatan Janisari Aga karena merasa tidak mampu dengan tanggung jawabnya. Sontak hal itu membuat Sultan Mehmed sangat marah, menganggapnya sebagai pengecut. Di sisi lain, Orhan sangat antusias menyergap Sultan Mehmed dan merebut tahta. Namun di pihak lain, Ali B juga sudah siap dengan rencananya menghukum pengkhianat. Penyergapan akan dilakukan dengan diam-diam dan sangat hati-hati. Seljuk Hatun atau Hala Sultan kaget mengetahui Halimah Hatun ternyata hanya berpura-pura gangguan jiwa. Dia bahkan merencanakan akan membebaskannya dari penjara. Dan otak dari semua ini siapa lagi kalau bukan Candarli? Sfrankis memanfaatkan bandit-bandit desa di Yunani untuk menyerang pondok darwis yang baru akan dibangun. Dan tentu pertempuran ini tidak seimbang, para darwis hanya menggunakan senjata kayu. Setelah mendapatkan informasi dari Mustafa, Sultan Mehmed mendatangi ketua darwis untuk mengetahui keberadaan Kurjudohan. Namun informasi yang ia dapatkan justru anti klimaks dari perbuatannya sebelumnya. Kurjudohan merasa tidak tahan pondok darwis diserang, dan dengan kemampuan yang ia miliki, ia bisa menetralisir keadaan. Ketua darwis Aksem Setin memberitahu Sultan bahwa setiap kesalahan pasti akan mendapatkan hukuman. Hanya saja bukan berarti hanya mereka yang berhak, melainkan Tuhan. Kurjudohan kini telah berubah. Ia berharap Sultan memaafkannya. Kembali ke pertempuran, Kurjudohan menantang Sfrankis dan bisa mengalahkannya. Namun salah satu darwis yang tadi menasihatinya agar bersikap lemah lembut justru tersandra.
Akibatnya Kurcudohan terpaksa menyerah dan ia pun terluka parah. Dan Darwis itu baru sadar bahwa Islam bukan hanya soal cinta, melainkan membela diri. Bayazid bertanya kepada ibunya, kenapa para Syekh tidak berumur panjang? Padahal di situ ada Gulsahatun yang tengah mengandung. Bar Sultan menjadi salah tingkah menjawabnya. Kaum Hurufi yang tersisa keluar dari Edirne dan menjadi bandit. Mereka kemudian disergap oleh Orhan, dan dari situlah informasi mengenai kesultanan didapatkan. Bahwa Janisari Aga kini tengah kosong, dan itu tidak sesuai dengan surat yang ia terima dari Hala Sultan. Orhan lantas menyimpulkan bahwa Hala Sultan ditangkap, atau mungkin surat itu dibuat oleh Sultan Mehmed. Ketua Darwis kaget menerima kabar bahwa Podok diserang oleh bandit-bandit desa bersama orang kafir. Sementara itu, usai membantai para Darwis, Frankis meminta tambahan pasukan kepada Konstantinos. Hanya saja dia menolak dan menyuruhnya untuk memanfaatkan segala potensi yang ada. Sultan sedang mengajak bicara Candarli mengenai pengepungan. Namun tiba-tiba Syahabedin datang dengan membawa berita buruk mengenai penyerangan pondok. Saat ini, Kurcudohan sedang dalam perawatan di tangan Ketua Darwis. Tak lama berselang, muridnya memberitahu bahwa Sultan Mehmed datang. Secara kronologis, Darwis yang diselamatkan Kurcudohan yang bercerita. Sultan segera memerintahkan Candarli membalas dendam kepada para bandit-bandit desa itu. Namun Ketua Darwis sempat melarang. Menurutnya, dakwah bisa dilakukan dengan lemah lembut. Sebagai contoh, Nabi yang pernah dilempari batu. Dalam hati, Sultan Mehmed tidak sependapat dengannya. Untuk itu, ia diam-diam memerintahkan Candarli memanggil Balibe untuk melaksanakan tugas ini. Berhubung ini menyangkut Frankis, Candarli ingin ikut. Sultan pun jadi bingung kenapa mereka tidak percaya kepada Balibe. Candarli justru memperingatkan Sultan mengenai akhir-akhir ini mereka yang gagal melaksanakan tugas. Sementara itu, Frankis terpaksa bergabung kembali dengan bandit-bandit desa. Padahal dia sadar bagaimanapun mereka berusaha pasti akan kalah. Halimah Hatun memberitahu Seljuk Hatun bahwa semua telah dipersiapkan oleh Candarli. Makanan yang disuguhkan kepada para penjaga dan yang lainnya telah dibubuhi racun. Mereka akan tertidur sementara, sedangkan kunci sudah berada di tangan. Frankis terus membodohi orang-orang desa agar mereka tetap mau berjuang, sedangkan dia memikirkan solusi agar bisa selamat. Ketika keluar dari penjara, Halimah Hatun mengambil belati dari salah satu penjaga. Dia bahkan paham betul kemana ia harus melangkahkan kaki melalui lorong rahasia. Kurcudohan telah sadar, Ketua Darwis sangat salut kepadanya. Ia pun sadar bahwa Kurcu tidak cocok menjadi Darwis karena dia terlahir sebagai prajurit. Candarli mengajak Ishak bersyukur karena masalah Frankis masih dipercayakan kepadanya. Dan untuk mengatasi masalah Balibe dan Hamzah, Ishak disuruh ikut, sebab di waktu yang tepat ia akan dibutuhkan. Seljuk Hatun bertanya kepada Halimah Hatun kenapa Candarli baik kepada mereka. Hal itu tentu menimbulkan kecurigaan bahwa Candarli ingin membunuhnya. Balibe menghadap Candarli, ia pun mempertanyakan kenapa dia harus ikut. Candarli hanya beralasan jika tugas ini berat, jika mereka gagal maka akan dihukum oleh Sultan. Sementara itu Sultan Mehmed mengecek persiapan Meriam. Dan ternyata Meriam yang paling besar tinggal sedikit lagi. Muka Meriam sengaja ditulisi Al-Quran surat Al-Fat ayat 1. Dan untuk bola Meriam yang paling besar akan diberi nama Sahin. Dengan harapan sesuai namanya akan bisa menghancurkan tembok. Di hadapan Balibe, Ishak mengatakan bahwa Sultan akan segera mengganti Rumelia Aga. Hal itu jelas sebuah sindiran. Terlebih Candarli berbicara dengan Hamzah. Namun Hamzah sendiri menunjukkan sikap satria, menghormati atasannya. Para bandit-bandit desa jelas tidak bisa menggunakan senjata. Untuk itulah ia berpikir untuk melarikan diri dan merapat kepada Demetrios di Mora. Halimah Hatun memiliki peta secara lengkap. Untuk itu ia meminta bantuan Hala Sultan untuk meneranginya. Namun Hala Sultan mulai berkhianat dengan memukul kepalanya dengan batu. Jelas dia sudah menyadari bahwa akan diumpankan kepada Candarli. Para penjaga penjara telah sadar dan menyadari apa yang telah terjadi. Di lorong rahasia, Hala Sultan bertemu dengan kepala dokter, ia pun dibunuh. Dalam sebuah kilas balik memperlihatkan kepala dokter diancam oleh Candarli.
Sementara itu di tempat lain, Halimah Hatun sudah sadar. Ia pun bingung harus menuju kemana. Di harem, para Hatun kaget mendengar kabar bahwa Halimah Hatun dan Hala Sultan kabur dari penjara. Dalam keadaan setengah sadar, Halimah Hatun ingin melarikan diri dari kepala dokter, namun tidak bisa. Sementara itu, Syahabedin diperintahkan Sultan untuk membantu Balibe. Ketika Jahanus ingin pergi, ia ditahan Sultan. Jahanus ragu-ragu ketika akan memberikan nasihat, takut salah paham bahwa selama ini musuh di hadapan mereka begitu tampak. Namun mungkin Sultan melewatkan, musuh berada di sekitar mereka. Dan benar saja, Sultan tersinggung dengan nasihat seperti itu. Menurutnya, matanya tidak pernah buta dan telinganya tidak pernah tuli. Kalaupun ada pengkhianat di dalam, ia akan tahu. Kepala dokter mengatakan kepada Halimah Hatun bahwa ia terpaksa harus membunuhnya. Terungkap bahwa sebelumnya Candarli menjanjikan jabatan untuk putranya. Dan jika tidak melaksanakan perintahnya, maka nyawa putranya akan diambil. Perbuatan kepala dokter kepergok para Hatun. Ia mencoba menyerang, namun pengawal mengambil tindakan. Para bandit-bandit desa bertanya kepada Svrankis mau pergi kemana. Dengan licik, Svrankis menjawab bahwa ia akan menjemput pasukan kaisar. Sayangnya, dalam upaya pelarian itu mereka sudah diincar Candarli dan Balibe. Bahar Sultan justru dimarahi Sultan karena dianggap tidak menyadari adanya pengkhianat. Svrankis disergap. Ia memohon pengampunan akan menceritakan yang sebenarnya. Hanya saja Candarli tidak memberinya kesempatan dan langsung membunuhnya. Balibe tentu saja mempertanyakan perbuatannya itu. Namun dengan kelicikannya, Ishak menembak Balibe dari belakang. Dan ketika Hamzah ingin menolongnya, Candarli memukulnya hingga pingsan. Celebi menceritakan kepada Sultan bahwa kepala dokter dulu satu sekolah dengannya. Dan bukan rahasia umum lagi, dia di bawah naungan keluarga Candarli. Namun tetap saja, Sultan Mehmed tidak mau berasumsi, ia butuh bukti dan saksi. Orhan mengintai dari kejauhan, menyaksikan jika dirinya akan dijebak oleh Alibe. Dia mencoba mengambil tindakan duluan dengan mengerahkan setengah pasukannya. Namun belakangan diketahui, justru pasukannya yang masuk perangkap. Prajurit Alibe banyak bersembunyi di semak-semak. Setengah pasukan Orhan dihabisi, termasuk komandannya. Begitu Orhan akan melarikan diri, di belakang ia sudah dihadang oleh Syahabedin. Saat itu juga ia disandra karena tidak bisa lari kemanapun. Ishak bingung kenapa Balibe tidak dibunuh saja, ia bisa memberitahu Sultan. Candarli mengajak Ishak tidak usah khawatir, mereka akan tetap membunuh Balibe, namun tidak dengan tangan mereka. Sesuai perintah Sultan Mehmed, Alibe memerintahkan anak buahnya menghukum Orhan dengan busur Hakani. Ini juga merupakan tradisi Turki untuk menghukum pengkhianat di pihak mereka. Tubuh Orhan tergeletak di tanah, prajurit diminta membawa jasadnya. Sementara itu, Atmaca membangunkan Hamzah dan memberinya tugas, yaitu membunuh Balibe dan menjadi Rumelia Aga. Hamzah menolak, namun Atmaca memberitahu bahwa Balibe telah mengetahui semua perbuatannya. Sekarang pilihan ada di tangannya. Atmaca melemparkan belati. Sultan Mehmed mulai menaruh curiga kepada Candarli kenapa ia kembali sendirian, di mana Balibe. Candarli beralasan bahwa mereka merubah rute di tengah jalan. Bagi Sultan jelas itu bukan alasan yang masuk akal. Ketika Hamzah ingin membebaskan Balibe, belati justru direbut dan ia pun ditekan. Dia mencoba menjelaskan yang sebenarnya, hanya saja Balibe tidak memberinya kesempatan. Hingga kemudian datang Jahanus dan pasukannya yang telah diperintahkan Sultan. Adegan kemudian berpindah ke Pondok Darwis, di mana Kurjudohan telah resmi diangkat sebagai santri. Namun sebuah kotak dikirimkan Sultan untuknya. Ketua Darwis menyuruh untuk membukanya. Kurjudohan kaget karena ternyata isinya adalah baju kebesaran Janisari Aga. Sementara itu, Candarli kedatangan tamu yaitu Mustafa. Dan tanpa bicara, ia mulai mendekat, lalu kemudian mengeluarkan belati dan menusuk Candarli. Dan dengan sekuat tenaga, Candarli mencoba menarik belati itu dari perutnya, sambil menampar Mustafa hingga jatuh pingsan. Tak lama dari itu, giliran tubuh Candarli yang roboh, namun tidak diketahui apakah dia sudah mati atau masih hidup. Celebi memberitahu Sultan
bahwa anak kepala dokter tiba-tiba naik pangkat. Dia menduga bahwa Candarli telah mempersiapkan generasinya. Sultan belum percaya hingga kemudian Zahanos menghadirkan Balibe. Dan dari situ Balibe mulai menceritakan apa yang ia ketahui mengenai si pengkhianat. Tuduhan jelas mengarah kepada Candarli Halil Pasha. Sultan pun kaget. Setelah semua terang benderang, seluruh jajaran dikumpulkan. Sultan menginginkan penaklukan Konstantinopel secepatnya. Beberapa di antaranya kemudian mempertanyakan mengenai jumlah kekuatan mereka, sementara Janissary Aga kosong. Kejutan pun diberikan Sultan dengan kedatangan Kurjudohan dengan pakaian Janissary kebesarannya. Semua kaget, serasa tidak percaya, namun seperti itu kenyataannya. Kurjudohan mencium tangan Sultan sebagai tanda setia. Dan Sultan mewanti-wanti untuk waspada kepada pengkhianat. Tujuan mereka hampir tercapai, mereka tidak boleh terpecah belah. Nah, gimana? Seru kan ending dari season yang pertama ini? Jangan lupa tonton season berikutnya hanya di Mail Channel ya. Terima kasih.